Halo YouTube, selamat datang di channel Motomobi. Ini adalah Jeku iCar. Ya dulu namanya itu. Waktu pertama kali nongol di Indonesia juga waktu Gias itu disebutnya iCar. Tapi sekarang disebutnya Chery J6. Nah dulu Jeku J6, Chery J6. Mungkin under Chery aja kali, nggak mau under Jeku. Anyway, mobil yang sama pertama kali kami lihat, mobil ini ada di Wuhu. Waktu kami kunjungan ke China bersama dengan Chery. Dan iCar, ya ini I-nya juga ada di sini nih, iCar tuh. Ini I, banyak huruf-huruf I di sini. I-nya ini begini nih, ada di mana-mana juga pada mobil ini. Dan bentuknya dari awal kami lihat di Wuhu itu kami suka, sangat suka. Sampai kami bilang ke bosnya Chery bahwa kami ingin mobil ini ada di Indonesia dan kami ingin beli mobil ini. Dan sekarang sudah ada di Indonesia. Beli nggak ya? Kayaknya sih belum tahu ya, kita coba dulu. Ini merupakan hari kedua kami megang mobil ini dan first impression kami, wow. Jadi mobil ini masih dilihatin di jalanan karena memang bentuknya menarik. Bentuknya itu, ini tuh seperti, kami ngelihat ada kayak Kia EV9-nya, oke? Terus siluet dari samping, bentuk atap segala, ada seperti Land Rover Defendernya, ya ada campur-campur bagian itu, tapi campuran-campuran yang indah-indah. Nah ada juga yang versi Phantom itu dipakein macam-macam lampu-lampu depan lagi. Enggak, kami nggak terlalu suka yang itu, kami lebih suka yang plain begini aja. Dan ada beberapa pilihan Chery J6. Mengenai variannya, Chery J6 ini yang masuk ke Indonesia hanya ada 2 tipe saja. Untuk yang kami review ini, tipenya adalah IWD atau Intelligent Wheel Drive, yang artinya juga punya penggerak 4 roda, all-wheel drive, dan yang ini bisa di off-road-kan. Tapi ya jangan dibandingkan dengan yang leather frame. Jadi jangan kasih medan yang terlalu berat sekali. Varian IWD ini adalah yang paling mewahnya, punya harga 558 juta rupiah on road Jakarta. Namun apabila Anda hanya di dalam kota dan dominasinya adalah aspal, Anda bisa pilih varian yang lebih murah dengan penggerak roda belakang saja, yaitu Chery J6 rear wheel drive dengan harga 498 juta rupiah on road Jakarta. Tanggung ya, sepertinya mendingan yang all wheel drive sekalian. Sekarang reviewnya. Ini kalau kita dekat mobilnya aja, asal kita kantongin kunci, dia buka dong. Kuncinya seperti ini, by the way. Dia model, ini kayak pernah lihat kunci apa ya, kayak gini ya, modelnya agak-agak model kayak peti mati. Mungkin gara-gara udah deket terlalu lama kali, jadi nggak ngebuka-buka. Ini semuanya ketutup, komponen listrik di dalamnya ditutup oleh cover rapet ini. Hanya bisa yang kita lakukan adalah ngisi kecerutan atau windshield washer. Ya, harusnya bisa taruh bagasi gitu. Tapi karena mungkin ini yang all wheel drive, jadi apa nih, battery. Oh, ini ada 12 voltnya. Ini buat jumper nih, ada tulisan plus battery. Di tengah-tengah ada tulisan all road. Ini berarti segala medan gitu ceritanya. Nih gagah ya, dia pakai over fender gini dengan warna berbeda, warna plastiknya dicat. Lampunya juga kami suka bentuknya. Velgnya itu sayangnya dapatnya velg besar, sayangnya loh. 19 inch. Harusnya velg yang lebih kecil aja nih, mungkin akan bisa lebih keras, gelombang halusnya itu akan jadi rasa lebih keras. Tebelnya cuma 55, lebarnya 225. Ini kalau pakai velg lebih kecil, pakai ban AT atau ban MT, lucu juga. Ya kan? Jadi keren gitu. Panjang total mobil ini adalah 4.406. Nggak kecil-kecil amat, wheelbase-nya 2.715 mm. Kecil, cuma nggak kecil-kecil amat. Ini definitely lebih gede daripada Jimny 5-door. Kami akan beberapa kali menyebut Jimny 5-door pada video ini karena memang harganya mirip, fungsinya mirip. Apalagi kalau dalam kota. Ini buka pintunya, pengunciannya kayak gini. Tutupnya. Ya, hanya ngebuka satu pintu kalau ngunci. Nah, kalau untuk ngunci dan buka pintu, itu nggak ada tombol apa-apa kecuali di kunci kita. Atau kita menjauh, dia akan mengunci sendiri. Kita mendekat, dia akan nutup sendiri. Tuh, lampunya akan bermain-main dan dia mengeluarkan lagu.
Ini roof rail bohongan ya, kayaknya. Ini mesti bisa dibuka, pasang aksesoris baru. Bisa. Gagah gitu bentuknya. Iya, elektrik. Keren, elektrik. Nah ini belakangnya menarik nih. Kan nggak pakai ban serep ya. Biasanya kalau SUV gini kan ada ban serepnya di belakang kayak konde gitu. Ini tetap dikondein tapi kondenya kotak. Bukan berarti ban serepnya kotak karena ini adalah tempat penyimpanan tambahan yang ada jaringnya. Ini lumayan nih, bisa naruh charger, naruh apa lain-lain yang lebih cepat. Jadi untuk akses ke bagasi males kelamaan, naruhnya sini aja, ceplok. Dan kalau mobilnya kotor, tangan kita juga ikut kotor nutup itu. Anyway, kalau ngelihat suspensinya nih, kayaknya dia fully independent ya. Nggak ada solid axle gitu-gitu. Buka bagasinya. Ini keren bagasinya. Dia soft closing. Pintunya, ini nih bisa diganjel nih sama kayak di tank 300, tank 500. Jadi diganjel gini, dia ngunci. Cocok banget nih untuk kalau misalnya dimiring ke sana gitu, buat ganjel. Jadi nggak nutup sendiri, buat ada tempat naro-naro. Terus ini kalau misalnya itu kan pintunya pengunciannya elektrik. Ini kalau nyangkut kita bisa buka manual dari dalam, tarik ini. Kalau ngebuka dari dalam. Jadi kalau Anda terperangkap di bagasi tiba-tiba gitu, which is nggak mungkin, tapi ini kita bisa buka dari dalam secara manual. Kalau listrik mati di mobil ini. Ada cantolan, gantungan buat gantung kantong belanjaan mungkin. Dan bagasinya itu cukup lumayan luas. Ini stick golf kayaknya masih bisa masuk nih, masuk ke sana ya. Ada 12 volt power outlet, ada lampu LED-nya, ada cantolan gantungan lagi, ini bisa naruh jaring. Terus di bawahnya ada subwoofer. Kalau kita lipat jok belakang, itu bisa rata lantai, full rata lantai semuanya. Lampu rem, ada mobil China lain yang lampu rem model begini nih, 2 biji kecil di atas. Duduk belakangnya. Ini belakang posisi nyetir kami, sudah di set sesuai. Karena dia kalau kita masuk mobil, injek rem, dia akan maju sendiri, tapi kita udah aktifkan itu. Jadi ini sesuai posisi ideal nyetir kami, jarak dengkul dengan jok depan. Kaki sedikit bisa masuk dengan pakai boot. Headroomnya lega sekali karena ini adalah SUV. Terus ini keras-keras tapi di sini empuk, lapis kulit. Untuk buka pintunya itu dipencet dengan tombol ini. Kalau posisi mobilnya terkunci, kuncinya itu 2 kali pencet. 2 kali pencet. Nah, apabila kelistrikan mobil itu mati, gimana cara bukanya? Ini dipencet nggak bisa. Ini ada emergency release hatch di sini. Ini dibuka, terus ditarik, sama seperti di bagasi tadi. Buat emergency opennya. Terus ada kantong pintu, bisa naruh botol. Nah ini speakernya, Infinity. Ada kantong di belakang jok depan, ventilasi AC 2, ngikutin blower depan. 2 buah colokan USB, 1 USB biasa atau A, atau satu lagi USB C. Ada tulisan 60 watt, berarti ngecharge-nya bisa kenceng. Ada armrest juga di tengah, dengan 2 buah cup holder. Kalau cup holder dipakai naruh minuman, jadi sikut holder, bukan armrest. Dan duduknya juga, ya masih oke, agak tegak. Kita nggak bisa tidurin lagi, segini aja. Joknya lumayan empuk. Terus walaupun dia rendah, ini kan ada baterai di bawah, tapi memposisikan turunan ininya enak. Kalau duduk tengah nih, karena ini mobil listrik ya, dia flat, dapat seat belt 3 titik. Ada seat bar, dan ini ada sunroof, panoramic roof, mestinya dibuka dari tadi biar terang ya kan. Persis sampai belakang sini loh, gede banget nih sunroofnya. Nah, apabila Anda mau kampanye, kalau menurut Anda lebih low profile naik ini bisa dilakukan. Wah, gede banget nih. Ini caleg yang gendut banget nih, bisa nih, nggak ada masalah. Bisa gini, bisa bagi-bagi duit. Oke, saatnya kita ke depan bagian yang paling seru pada mobil ini. Nonton terus ya. Kita injek rem untuk nyalain mobil, dan mobil udah nyala. Jadi kunci di kantong aja, nyalain mobil tinggal injek rem, matiin mobil tinggal ninggalin mobilnya. Ventilasi AC di sini jelas gede-gede, terus ini ada aksesoris cuma lampu doang. Sini juga nanti malam-malam ada kelihatan ada lampu pajangan. Sekarang bagian serunya, layar ini. Oke, layar besar pada suatu mobil itu pasti bagus, tentu ya. Karena informasi yang ditampilkan lebih enak, lebih gampang kebaca, lebih luas tempatnya. Cuma pada mobil ini terlalu di-abuse penggunaan layar ini. Umum terjadi pada mobil-mobil China memang. Mobil-mobil China yang mau ngirit tombol. Oke, ngirit tombol mengorbankan kenyamanan kalau menurut kami. Termasuk mobil ini. Ya, misalnya
kita mau ngatur spion kanan, kita mesti ke layar. Ya, sebenarnya ada shortcutnya, kita geser ke bawah, adjust. Nah, tuh, adjust, kita geser-geser ini untuk spion kanan, kita geser ini untuk spion kiri. Oke. Nah, kemudian kalau kita mau apa lagi? Yang paling parah itu adalah wiper. Wiper tuh ngaturnya dari layar. Padahal bisa di sini aja wiper, enggak, ngaturnya dari layar. Headlamp dari layar juga. Makanya semuanya kita set auto. Fog lamp dari layar juga. Nah, kalau fog lamp dinyalain, autonya mati. Kita balikin auto lagi. Auto hold dari layar. Glove box apa ini? Buka laci dari layar. Charging cover, oke, tutup charger ya. CST emergency stop. WPT wireless charger ya. Matiin screen. Terus ngunci jendela layar. Terus jendela kalau misalnya kita mau tutup semua nih, keadaan kebuka, kita mau ketutup semua jendelanya. Pencet all off ini, semuanya nutup, bukan off ya, all close kali maksudnya. Terus ngelipat spion dari layar, dan ini harus di kecepatan yang rendah atau berhenti. Untuk maintenance wiper, oke lah dari layar, itu kan jarang terjadi. Ini kalau kita pencet maintenance, wipernya akan berdiri sendiri untuk kita ganti karet wiper. Traction control off di layar, oke lah, jarang dipakai. Chart lock kiri sama kanan itu bisa terpisah sendiri, semuanya diatur dari layar. Reading lamp dari layar, masa sih bisa begitu? Dia double, di sini bisa, di situ bisa. Nah, ini bisa wireless Apple CarPlay, connect-nya juga oke. Dan begitu Apple CarPlay-nya bermain, petanya tuh gede, enak dilihat nih, petanya gede. Dan yang kami suka lagi di Apple CarPlay mobil ini adalah untuk nutupnya kita nggak perlu masuk ke menu, nggak perlu jauh-jauh ke situ. Kita tinggal geser dari atas ke bawah, Apple CarPlay akan nutup. Balikin, tinggal mencari tombol Apple CarPlay dan nyalain. Terus yang menyebalkan lagi, tombol lock unlock nggak ada, lock ngunci pintu. Ya, kita mau ngunci pintu, itu ada di layar di atas ini. Nah, ini ada WD, ini adalah driving mode tuh, ada normal, sport. Ini layarnya agak kurang sensitif gara-gara ini nih. Sport mode, ada ngaung. Custom mode, kita bisa custom ya. Terus all road buat off road. Terus ini slippery buat jalan licin, keren nggak? Ini snow tulisannya. Beach buat di pasir yang kita suka takut nyangkut. Muddy buat berlumpur, ada animasinya juga lucu. Dan bumpy buat di berbatuan. Terus eco tentunya, dan kembali lagi ke normal. Lucu tuh animasinya. Tapi seharusnya nggak perlu masuk ke dalam situ banget gitu ya. Ini memang kalau kita pencet home gitu ya, ini tinggal kiri atas gitu ya. Tapi kami akan lebih senang, kita semua pengguna mobil akan lebih senang driving mode itu tombol kayak di sini, kayak nih ya, yang mestinya bisa ada tombol di sini tuh, auto hold, glove box, boleh deh pakai tombol tapi di luar, nggak jauh dari laci tapi fisik gitu. Terus apa, ngelipat spion, ngatur spion, rem tangan, nggak ada tombol rem tangannya nih, sama sekali nggak ada, semuanya ada di sini. AC tentu di layar juga, suhunya di luar nih ya. Terus untuk mati nyalain di sini, kita begitu ngatur suhu kita bisa langsung ngatur kecepatan blower. Oh iya tuh, nih AC menunya di sini. Jadi di atas ke bawah shortcut, ini menu AC. Terus AVM, yaitu kamera 360 dan bisa kita foto juga. Cekrek, oh ini. Ah, itu dia, foto-foto yang udah pernah diambil. Ya, tuh kameranya lengkap, kiri, depan, belakang. Nah, ini kalau kita masuk ke dalam menu lagi, itu kan tadi yang shortcut, kita bisa breathable tuh apa? Kebuka dikit doang, jadi semua jendela kebuka dikit, fully close. Sunshade bisa half open, bisa ini. Sunroof bisa diatur dari sini. Bukaannya mau berapa persen. Padahal ada tombol fisiknya ya kan. Terus ngatur spion juga ada yang di sini. Smart driving, nah ini ada forward safety assistance, lane departure, ini fungsi-fungsi ada selengkap. Charging, ini kita bisa set ngecharge-nya maksimum berapa persen. VTOL, itu maksudnya adalah V2L. VTOL, jadi kita bisa ngeluarin listrik dari mobil ini. Ini mobil jadi power bank besar, kita bisa ngeluarin listrik 3.300 watt. Bisa dikeluarkan dari melalui VTOL ini. Lampu di sini. Seats, nah joknya juga bisa diatur pakai layar, tapi ada tombol fisiknya, luckily
untung aja ada. Convenient entry. Nah, ini ada reverse backrest ya, semuanya lumbar support bisa juga diatur dari layar tengah. Ada driver's leg support. Jadi ini kalau kita buka leg supportnya, bagian depan sini akan naik, nggak kena lagi. Tahu nggak kenapa nggak kena ini? Ini bisa naikin. Nah, kalau yang penumpang dia panjang tuh, bisa buat relax penumpangnya. Kalau yang driver itu cuma sedikit aja segini dan nggak nyentuh, hampir nggak nyentuh kaki sama sekali kebukanya. Penguncian, departure, locking, approaching, unlocking mode, all doors. Tadi ada. Safety, fatigue reminder juga ada, terus vehicle info. Itulah urusan layarnya. Sini nggak ada apa-apa, shifter nggak ada, setir bentuknya lingkaran, hampir lingkaran, flat top, flat bottom, mengingatkan kami pada mobil Peugeot. Ya kecil sekali setirnya. Jadi kayak nyetir Peugeot juga kecil gitu. Kayak nyetir mobil mainan gitu jadinya nyetirnya. Lucu dan setirnya enteng sekali. Kentengan sih menurut kami. Tapi oke. Nah, di sini juga masih ada instrumen cluster kecil. Informasinya nggak sebanyak di sini tapi cukup, ada kecepatan, ada lampu-lampu warning, odometer. Baru 458 perak mobil ini. Berapa kilowatt yang sedang digunakan dan berapa kilowatt yang sedang masuk pada saat regen braking. Distance tersisa pada baterainya, dan ini baterai 59%. P untuk posisi gigi. Giginya ada di mana? Ada di sini sebelah kanan. Kayak Mercedes-Benz dan ada beberapa kawan-kawan China lainnya. Maju tuh begini, mundur tuh begini, park itu dipencet. Pas mundur, spionnya otomatis turun. Bisa di set juga untuk mati seperti itu. Ya, jadi jangan salah, atau ngesen malah yang kanan, karena yang kiri itu sen. Kiri fungsinya cuma sen sama wiper, nyalain wiper sekali gitu. Kadang-kadang lupa ada begituan karena wiper semuanya di sini. Kalau ditekan dalam jadi kecerutan, cerot. Di setir jempol kanan ini multifungsi semua nih ya. Tadi untuk ngatur spion, tapi kalau lagi nggak untuk ngatur apa-apa, ini adalah volume dan next previous tracknya digeser. Jempol kiri itu untuk urusan AC, ini bisa di set. Temperatur dinaik turunin, blower kanan kiri. Itu jadi tetap ada tombol fisika kok, tapi di setir. Ini ada lagi tambahan untuk yang di menu AC. Ternyata kalau kita pencet ini tuh urusan kursi itu ternyata bisa didinginin juga. Ya, ada 3 kecepatan dan belakang juga tuh. Sayangnya ngidupinnya dari layar semua, bukan dari belakang langsung, nggak bisa yang dari belakang langsung. Terus ini ada massage, jadi bisa pijat. Kita coba tes pijatannya. Wave. Jadi barang yang buat lumbar support itu bisa diaktifkan untuk mijet. Dan mijetnya cukup kuat loh ini. Kirain cuma dari lumbar support biasa, ini kayaknya lebih dari lumbar support deh. Tapi sisi bawah doang. Ini ke bawah. Nah, di sebelah kanan ada apa aja? Gak ada apa-apa, ini kosong. Ya, buka pintu sama dipencet juga. Terus switch jendela ini cuma begini doang nih. Ada 4 biji. Untung nggak lewat layar ya kan? Ada autonya apa nggak? Ada autonya. Cara autonya tuh dicolek dikit. Spion tengah, auto day night kecil. Terus ini ada lampu dan ini ada switch lagi untuk sunroof. Nah, tombol hazardnya ada di atas sini. Terus ini buat buka tutup sunroof. Nah, ini untuk di wuling juga ada nih. Ditekan lama, sistem mobil akan mati. Buat mungkin emergency atau karena memang ngatiin mobil ini harus ngejauh dari mobilnya. Dan pencet ini. Nah, ini ada sun visornya. Tuh, ada lampunya keliling, tulisan all road. Sekarang kepraktisan, kantong pintu lumayan gede, bisa naruh botol. Terus di bawah sini gede juga tempat, bisa naruh macem-macem. Ada 2 colokan USB biasa. Ini agak kurang sih jumlah colokan USB-nya, USB-C-nya khususnya. USB A dan USB C. Terus di atas sini ada pegangan. Ini enak pegangannya. Jadi kalau orang yang terbiasa nyetir sambil megang sesuatu seperti shifter di sini bisa megangin ini. Ada 2 tempat handphone yang wireless charging hanya yang sebelah kiri, yang kanan enggak. Ya, terus ini ada ventilasinya juga kayaknya sih buat mendinginkan. 2 buah cup holder, console box yang bisa mendinginkan STNK. Jadi kalau kita naruh STNK di sini lebih dingin karena ini ada bukaan, bisa dibuka tutup ya, AC-nya. Lacinya, bukanya dari sini lagi. Mana tadi? Soft opening. Lumayan gede loh lacinya. Posisi nyetirnya ini sebenarnya enak, kecuali satu hal, ada satu lagi bisa bikin sempurna ya. Padahal ini joknya tuh udah 6 way, bisa naik turun, tapi nggak bisa depan dulu. 8 sebenarnya sama leg restnya, tapi leg restnya nggak penting di driver side sebenarnya.
harusnya ada satu lagi yang buat naik turunin depannya, jadi posisi nyetirnya tuh lebih enak. Tapi yang ini udah oke karena sudah tilt dan teleskopik pengaturannya. Memang agak tinggi di posisi yang paling rendah. Ini kan SUV ceritanya, SUV yang seperti SUV leather frame. Apakah kemampuannya seperti leather frame? Nah, kita coba jalan dulu. Jalan sempit, tiba-tiba kita harus melintas spion. Enggak ada. Harus masuk ke layar. Dipencet. Karena pas kameranya nyala kebetulan dan nggak kepencet. Tuh, pencet. Oh enggak, itu buat ngatur spion. Ini dipencetnya apa tadi? Volt hilang, voltnya kalau lagi jalan. Jadi kalau lagi jalan pelan-pelan di dalam gang mesti tunggu berhenti dulu baru bisa ngelipet. Jadi naik mobil ini orang-orang tuh masih ngeliatin, masih agak langka di jalanan. Bukan agak lagi sih, mungkin ini 1 atau 2 biji di jalanan aja sekarang. Karena mungkin belum delivery ke customer pada saat video ini dibuat. Nah, dari tadi agak merepotkan itu nyetir ini, itu adalah semuanya urusan lewat layar. Bahkan wiper yang harusnya bisa langsung di combination switch tetap lewat layar. Tapi ada gagahnya nyetir ini ya, ada rasa gagahnya. Kenapa kap mesin tuh rata kelihatan di depan mata kita langsung. Warna putih pula mobilnya, terang gitu loh. Nah, terus mengenai kekedapan mobil ini ya biasa-biasa aja, masih sesuai dengan harganya, tidak kedap sekali, tidak bolong sekali, tapi masih oke. Kemudian kenyamanan suspensi ini sebenarnya untuk ukuran kalau misalnya ini MPV itu rasanya sih keras, tapi karena ini SUV itu ada rasa, ada empuknya sedikit. Jadi gini, untuk gelombang halus, nah seperti ini nih, di jalan beton yang nggak rata seperti ini, itu terasa keras, terasa kaku suspensinya karena ini gelombang halus. Yang gelombang halus terasa kaku, cuma yang gelombang besarnya lumayan empuk. Gimana dengan kestabilannya? Oke. Ya, itu keuntungannya gelombang halus dikerasin agar lebih stabil. Sayangnya setirnya itu sangat minim feedback ya. Oke lah, SUV nggak perlu feedback keras-keras, cuma jadi terasa ada kurang mahalnya di bagian itu. Sebenarnya setirnya overall itu udah cukup oke. Ada rasa mahalnya pada saat kita putar biasa, tapi pada saat kita nyetir gini itu kok enteng sekali setirnya, mengarah ke sana sini tuh terlalu gampang. Nah ini ya, bicara soal bunyi-bunyi, wiper belum nyala padahal udah di set auto. Di blind spot monitor, kalau misalnya kita ngasih sen nih, ada mobil di sebelah kiri nih, kita tes sen kiri tuh, tung. Nah itu berarti ada warning, ada mobil sebelah kiri, ada motor sebelah kiri, nggak boleh ambil kiri. Cuma sayangnya dia membatalkan, pada saat itu warning nyala, dia membatalkan suara sennya. Wiper udah nyala. Jadi ini kan sen itu indikatornya ada beberapa ya, misalnya lampu kedip di sini, terus melalui audio kita dengar TikTok, kemudian mungkin posisi combination switch yang kalau kondisi miring ke bawah itu berarti belok kiri, miring ke atas belok kanan. Karena ini model sennya itu dia balik lagi begini, ini tidak bisa menjadi indikator buat kita. Kita hanya mengandalkan visual ini, jadinya gara-gara yang audio tuh hilang. Semua Chery seperti itu sayangnya. Nah, kalau kami tidak terlalu suka itu. Kemudian feel pedal gasnya itu enak sih, instan ya, mobil listrik instan. Cuma ketika kita di antara posisi tanggung antara ngegas atau regen ya di 0 gitu, itu agak sedikit ada rasanya ke regennya. Biasanya kan lebih halus, kan ini sedikit ada rasanya, cuma itu nggak ada masalah, nggak separah ada mobil listrik yang lain. Dan pedal remnya feelnya oke, sensitif tapi oke. Audionya nih oke lah, Infiniti ini suaranya lumayan, jadi kalau buat menemani perjalanan Anda ini oke sekali suaranya. Ya ini fungsi ADAS-nya lengkap, safety maupun ada cruise controlnya, cuma setirnya tapi nggak tahu caranya lainnya. Emang kadang-kadang lebih enak setir nggak usah dipegang-pegangin sama dia sih, mobil kita pegangnya sendiri, tetap harus pegang setir juga.
Dan yang pasti mobil ini tuh tenaganya kuat. Jadi kita akan tes 0-100 dalam kondisi hujan, sayang sekali. Untung all wheel drive sih, tapi tetap aja. Ini kalau nggak pakai traction control, hujan-hujanan gini dengan torsi segini besar sih, wheel spin kemana-mana. Iya, menghidupin itu nyetir sendiri gimana, yo? Ah, itu dikebawain 2 kali. Nyetir sendiri. Itu caranya. Yang kami agak heran, kenapa mesti tampilan ini tuh ada 2. Nih mobil sama adaptive cruise control kenapa di layar tengah, kenapa nggak di sini sekalian ya? Hemat-hemat fungsinya ini kali. Jadi ke berkendara biasa nggak bisa. Nah, kita tes 0-100. 1, 2, 3. Wah, kenceng bener nih. Wih, 5,96 detik. Ini ya semua ya, ini hampir semua mobil China yang baru-baru ya, dari segala merek. Ini udah abusing the function of screen. Semuanya di layar. Ini kita yang generasi X, apalagi yang baby boomer gitu, kacau pasti. Jangan kan gitu, generasi X aja. X milenial lagi. Iya. Ya mungkin X juga meraba-raba juga. Sport. Udah sekali gunung. Nyaman. 1, 2, 3. Habis injek gas tuh kayak ada delaynya. Kayaknya lebih kenceng. Tuh kan, sama. 5,95. Sama persis. Intinya kenceng lah nih mobil. Cuma agak boros aja kayaknya. Karena kalau dari perhitungan ini kan range-nya NEDC loh. NEDC tuh biasanya lebih range-nya tuh lebih jauh daripada seharusnya. Itu 418 km. Nah, ini baterainya 69, sekian kilometer. Itu berarti hampir 6 km per kWh. Cukup boros sebenarnya. Jadi overall nyetir mobil ini ya bisa dinikmati juga. Walaupun ya ini posisi nyetir SUV bener ya. Jadi joknya tuh agak lebih tinggi walaupun kita set paling rendah. Jadi kaki tuh agak lebih menekuk. Nggak ada masalah kalau kita biasa nyetir SUV. Dan ini kalau dibandingin sama Jimny ya, 5 door gitu, ini lebih kencang, lebih stabil. Terus posisi duduknya hampir-hampir sama deh. Yang pasti terasa jauh lebih mahal dan lebih hemat. Walaupun Jimny itu bensinnya hemat, tapi ini listrik jauh lebih hemat. Tapi bagaimana dengan off-roadnya? Merupakan salah satu mobil listrik yang bisa off-road. Yes, off-road beneran, tapi again jangan dibandingkan dengan yang leather frame. Tapi tetap saja jarang sekali kami mendengar mobil listrik yang orientasinya lebih kepada kemampuan off-road di Indonesia. Andai setidaknya ini pakai ban yang lebih bergerigi, kemampuan off-roadnya pasti akan lebih baik. Namun untuk jalanan licin yang rusak di Indonesia, ini cocok sekali. Anda bisa lihat vlognya di channel Om Mobi. Lebih lengkap lagi mengenai kemampuan off-road Chery J6 ini. Bagaimana menurut Anda tentang Chery J6? Silahkan komentar di bawah. Semua ini adalah opini pribadi saya. Kami tim Motomobi tidak beres apapun dan apapun yang terlihat pada video ini. Jangan lupa tekan tombol jempol ke atas dan subscribe channel Motomobi Umbi dan Mas Mobi apabila belum klik dengan tombol loncengnya. Share video ini ke seluruh dunia melalui sosial media Anda dan jangan lupa follow sosial media kami semua termasuk Instagram. Cek motomobinews.id untuk berita-berita otomotif terbaru. Terima kasih telah menonton.